Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Fauzi, NIM 192-130. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesimpulan dari fikih muamalah. Baiklah, fikih muamalah terdiri dari dua suku kata majmuk. Yang pertama adalah fikih, di mana fikih ini adalah faham atau pemahaman seseorang. Kemudian yang kedua adalah muamalah, di mana lafaz muamalah ini terdiri dari asal suku kata amala yu'amilu muamalatan, yang artinya saling, yakni saling berinteraksi, saling berhubungan satu sama lain, yang dimana pada saat berinteraksi satu sama lain itu terdiri dari dua orang atau lebih. Berbeda dengan lafaz atau kata amala ya'mulu amalan, yakni adalah melakukan sesuatu, dimana saat melakukan sesuatu itu tidak butuh orang banyak, yakni dengan satu orang pun itu juga bisa melakukan sesuatu. Pada lafaz muamalah ini, yakni muamalah menyimpan makna saling atau yakni saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain atau saling berinteraksi, yang dimana interaksi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup fikih muamalah. Yang pertama adalah hal yang diambil dari Al-Quran dan hadis, di mana segala sesuatu hukum yakni sudah terdapat dalam Al-Quran dan hadis, di mana pada Al-Quran ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terdapat dalam hadis adalah sebuah tuntunan yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah kepada para umatnya melalui sunnah-sunnahnya. Baiklah, untuk yang kedua adalah sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah secara terperinci, yakni harus dilakukan dengan cara ijtihad, yakni dilakukan dengan pemikiran-pemikiran para ulama terdahulu, kemudian dilakukan musyawarah agar terbentuk suatu hukum yang dapat dijadikan sumber hukum bagi umat Islam di dunia. Namun pada saat melaksanakan ijtihad ini tidak hanya dilakukan semerta-merta oleh semua orang, yakni harus dilakukan oleh seorang ulama yang mana pakar dan ahli dalam bidangnya, yakni dalam memikirkan sesuatu dan menentukan hukum segala sesuatu. Para ulama tidak semerta-merta menentukan menuruti hawa nafsunya atau keinginannya, melainkan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum umat manusia, yakni umat Islam. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang asas-asas fikih muamalah. Yang pertama adalah yakni kesetaraan. Jadi contohnya misalnya dalam jual beli, yakni seorang penjual tidak boleh membedakan mana orang kaya atau mana orang yang miskin, yakni entah orang kaya atau miskin yang memilih. Jadi harganya itu tetap sama. Jadi bukan berarti dia orang kaya maka harganya akan dinaikkan, kemudian orang yang agak kelas bawah akhirnya harganya diturunkan. Jadi bukan begitu. Yakni yang dimaksud dalam adalah ini adalah kesetaraan, tidak membedakan satu sama lain. Misalnya dalam jual beli ya seperti itu. Jadi misalnya harganya sudah dipatok sekian, maka menjual ke semua orang juga harus sekian, tidak boleh berpilih kasih. Kemudian yang kedua adalah muawanah, di mana muawanah ini adalah saling tolong menolong. Jadi contohnya saja misalnya dalam jual beli, yakni seorang penjual tidak hanya mementingkan komersil atau material atau keuntungan semata, yakni seorang penjual harus mengedepankan menolong orang lain, yakni kita harus mempunyai sifat menolong orang lain. Dengan kita menjual maka kita dapat membantu orang lain. Jadi seperti itu, tidak hanya mengandalkan dan tidak hanya memikirkan soal keuntungan dalam berjualan, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah musyarakah, di mana musyarakah ini adalah kerjasama, saling timbal balik, mutualisme. Jadi kalau misalnya ingin mengadakan kerjasama atau kerjasama di bidang tertentu, maka laksanakanlah dengan baik.
Jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Jadi pihak satu merasa senang, pihak dua pun juga demikian. Jadi tidak ada salah satu orang atau pihak yang dirugikan. Jadi semua sama-sama menguntungkannya. Yakni harus dikedepankan musyarakah. Bagaimana caranya? Harus diupayakan. Makanya kalau misalnya kerjasama, ya dilakukan dengan kerjasama yang baik. Bagaimana caranya? Diupayakan agar kedua belah pihak ini saling mendapat keuntungan tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kemudian yang keempat adalah manfaat. Jikalau kita ingin bermuamalah atau bekerja sama, maka kita harus mengedepankan manfaat, entah itu bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain ataukah pihak-pihak yang lain. Kita harus mengedepankan manfaat, dimana kalau kita melakukan kerjasama ini harus menimbulkan manfaat, bukan mudarat bagi diri kita, lebih-lebih bagi orang lain. Jadi bagaimana caranya? Harus kita itu menemukan manfaat yang dimana bisa dinikmati oleh kita sendiri atau di lingkungan orang banyak. Setelah itu adalah antarodin. Antarodin adalah sama-sama ridho. Jadi sama-sama ikhlas untuk bekerja sama. Tidak ada salah satu pihak yang terpaksa atau salah satu pihak yang merasa dirugikan. Jadi semua harus antarodin, sama-sama ridho untuk melakukan sesuatu hal yang dimana sudah disepakati bersama pada awal kesepakatan. Jadi misalnya saja dalam pernikahan, jadi seseorang mempelai suami dan istri, maka harus sama-sama ridho menikah, juga ridho dinikahkan. Begitupun orang tuanya harus ridho dan merestuinya. Jadi kalau nggak ridho, maka yang timbul adalah rasa kerugian. Jadi ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, seperti itu. Jadi harus sama-sama ridho antara pihak satu dengan pihak yang lain. Baiklah, untuk yang terakhir, yakni hal-hal yang harus dihindari saat melaksanakan muamalah. Yang pertama adalah maisir, yakni praktik perjudian. Karena apa? Berjudi itu sudah sangat jelas dilarang oleh agama Islam. Maka dari itu, jika kita bermuamalah atau berinteraksi dengan seseorang yang lain, atau kita sedang bergaul dengan teman, maka jauhilah perjudian. Jangan sampai kita berkumpul dengan orang lain atau orang banyak itu melibatkan perjudian, yang mana itu sangat tidak memberikan faedah atau manfaat bagi diri kita. Justru sebaliknya, malah kita terkena mudaratnya. Kenapa? Karena itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat batil, yang mana sifat batil ini ya sifat-sifat jelek yang tidak diridhai Allah, dan tentunya akan membawa mudarat gak hanya pada diri kita sendiri, kepada orang lain, pihak satu dengan pihak yang lain, itu juga akan merasa gak ada manfaatnya karena kita melakukan kebatilan. Jadi maka dari itu kita harus senantiasa bermuamalah dengan baik. Kemudian kita harus mengedepankan manfaat, kita harus mengedepankan adalah, dan seperti asas-asas yang sudah saya sebutkan. Sebenarnya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman sekalian bisa memetik hikmah dan ilmu agar kita manfaat di dunia wal akhirah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.